Tapi Iya. akhirnya ngajak teman, gimana kamu tertarik nggak sama isu-isu tentang anak? Banyak ya isu-isu anak, pelecehan seksual, terus kekerasan anak dalam rumah tangga dan Iya. macam-macam. Jadi teman-teman itu kayak aware apa yang kita punya. Misalnya nih ibarat kata kita punya 3 baju, Iya. masa sih kita nggak mau kasih 1 aja ke mereka? Kita kan masih punya 2. Nah Iya. itu analoginya ya. Halo Yata Lovers, kali ini kita kedatangan salah satu aktivis berprestasi asal Riau yang membuat suatu komunitas peduli anak marginal di Surabaya. Nah ini dia, kita bisa kenal langsung dengan Tabita. Halo Tabita. Halo Kak, iya salam Iya. kenal semuanya. Nama aku Tabita Nema, lulusan dari Fakultas Psikologi salah satu universitas di Surabaya, dan sekarang lagi aktif di kegiatan sosial yang peduli kepada anak-anak marginal yang ada di Surabaya. Oke, Tabita sekarang lulusan tahun berapa ya? Lulusan tahun 2022 Lulusan tahun 2022 di Iya. kampus? di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, baik. Sekarang berarti Tabita kan sudah lulus nih ya? Yes. Kegiatan sehari-hari Tabita apa nih sekarang? Sekarang lagi kerja aja, terus lagi kegiatan-kegiatan sosial, dan ada beberapa kegiatan sosial juga di luar komunitas yang Bita dirikan. Oke. Seperti itu. Kalau bisa tahu nih, komunitas apa yang Bita buat di Surabaya? Nah, mungkin dari awal merantau ya 2019, Bita sama rekan-rekan dari berbagai daerah, jadi nggak hanya dari Surabaya, kita mendirikan nih suatu komunitas yang berfokus pada anak-anak yang ada di Surabaya, khususnya anak-anak marginal yang mungkin kurang mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Jadi kita mendirikan komunitas itu benar-benar pure, kita memang fokus ke anak-anak. Gitu. Kalau anak-anak marginal ya kata Bita. Iya. Menurut Bita sendiri definisi dari anak marginal itu apa? Oke, anak marginal ya. Anak marginal itu mungkin banyak yang bilang, oh anak marginal itu anak jalanan ya. Nah, mungkin sedikit memberi informasi kalau anak jalanan itu masuk ke dalam jenis marginal. Tapi belum tentu nih semua anak marginal itu anak jalanan. Iya. Gitu. Ada faktornya Iya, juga ya. faktornya itu bisa dilihat dari geografi, kemudian secara ekonomi, kemudian secara pendidikan. Jadi contoh anak-anak, adik-adik yang berada di pinggiran rel atau di tepi pantai itu kan dari segi geografisnya marginal. Mereka di pinggiran soalnya ya. Iya, kemudian adik-adik kita yang berada mungkin tingkat ekonominya menengah ke bawah itu juga masuk ke marginal yang kurang mendapatkan perhatian. Tadi komunitasnya namanya WIPOS. Iya, komunitas peduli anak WIPOS Surabaya. WIPOS sendiri artinya apa? Oke, WIPOS itu singkatan ya. Jadi kepanjangannya We Different But One Purpose. Jadi kita yang mendirikannya itu dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dari mana aja itu Bita? Nah, saya dari Riau, Sumatera. Kemudian rekan saya ada Wilhelmina, dia dari Papua. Ada teman saya Visi, Priscilia, Anastasia itu dari Sulawesi. Kemudian ada Doni dari Sulawesi, Kalimantan. Dan ada juga yang dari Surabaya, namanya Billy dan lain-lainnya. Jadi memang Bita sama teman-teman Bita ini dari berbagai pulau yang ada di Indonesia ya. Bener. Kebetulan lagi merantau di Surabaya dan memutuskan untuk membuat komunitas WIPOS, peduli anak marginal di Surabaya. Sejak kapan sih WIPOS ini berdiri? Kalau dari Bita dan teman-teman Bita buat di tahun 2019, di tanggal 24 Oktober. 24 Oktober tahun 2019. Jadi tahun ini nanti 4 tahun. Kali ini 4 tahun ya. 4 tahun. Itu gimana Bita pertama kali punya pemikiran untuk aku pengen nih buat komunitas WIPOS sama teman-teman. Gimana sih awal Bita bisa membuat WIPOS sendiri? Landasan berdirinya deh. Jadi, apa alasannya Bita? Jadi namanya anak rantau gitu ya, ketika sampai di Surabaya kan nggak ada keluarga sama sekali. Jadi dulu di Riau sangat aktif gitu ya. Ketika mau aktif di kegiatan anak, itu ada komunitasnya. Di kegiatan-kegiatan mengajar ada lagi komunitasnya. Pas sampai di Surabaya kan benar-benar nol ya, benar-benar nggak ada. Jadi sampai mikir kayak, ngapain ya di Surabaya? Tapi aku mau sesuai dengan passion juga, tapi sesuai dengan jurusan juga psikologi gitu ya kan. Sayang rasanya punya ilmu tapi nggak dimanfaatin. Akhirnya pertama ngajak teman dulu. Berawal mungkin dari ada beberapa tugas kuliah ya. Cuman kan bukan harus mendirikan komunitas. Tapi akhirnya ngajak teman, gimana kamu tertarik nggak sama isu-isu tentang anak? Banyak ya isu-isu anak, pelecehan seksual, terus kekerasan anak dalam rumah tangga dan macam-macam. Jadi teman-teman itu kayak aware juga. Ayo deh gitu, kayak menarik juga dan positif juga. Nah, apalagi kuliah menciptakan suatu lingkungan yang positif tuh kayaknya agak-agak susah ya. Mungkin para milenial tahu gitu ya, Gen Z tahu gimana struggle-nya kalau kita di kuliah itu gimana.
Jadi pas ada wadah ini ya udah kita sama-sama tiap minggu, bahkan seminggu bisa 2 kali seperti itu. Oke, tadi kan Bita bilang melanjutkan seperti di Riau kan banyak kegiatan-kegiatan ya yang bersosial juga di Riau. Mungkin bisa Bita ceritakan gimana sih kegiatan-kegiatan Bita selama di Riau, kegiatan sosial yang Bita ikuti, atau pencapaian Bita saat masih di Riau sebelum merantau di Surabaya. Nah, jadi kalau flashback masa-masa remaja ya, memang sudah anaknya ekstrovert banget gitu ya Kak. Iya. Dari mungkin SMP udah organisasi SMA ditambah gitu kan. Jadi 3 tahun SMA itu benar-benar kita manfaatin untuk aktif. Dimulai dari pernah ikut duta-dutaan Seriau. Jadi ada namanya Duta Remaja Provinsi Riau. Duta ya? Iya, di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, itu ikut 2017, begitu hanya juara 1 jadi winernya. Kemudian berarti Dita dulu lagi. Duta Remaja Riau tahun 2017. Sudah meraih prestasi ya. Terus itu ke anak-anak, kasih edukasi, kasih informasi, sosialisasi. Nah, kemudian 2018-nya mencoba lagi yang namanya ajang Miss Riau Expo. Kalau Miss Riau kan beda ya. Kalau Miss Riau kan banyak tuh macamnya. Nah, ini ada yang bagian Expo, khususnya difokuskan untuk UMKM, investor yang ada di Provinsi Riau dan pengembangan untuk UMKM yang ada di Riau. Dan Bita menang untuk Miss Expo. Nah, itu runner up, jadi juara 2. Tapi ya puji Tuhan seneng gitu ya dapat dikasih kepercayaan seperti itu. Jadi Bita memang dari dulu sudah berkegiatan di sosial sejak masih di Riau. Dan kegiatan itu Bita lanjutkan ketika Bita merantau di Surabaya saat kuliah tahun 2019. Luar biasa sekali ya Bita. Oke Bita, kalau anak-anak sendiri yang anak-anak marginal di Surabaya, tadi dari WIPOS, komunitas WIPOS, kakak-kakak dari WIPOS itu biasanya mengajarkan apa aja ke anak-anak marginal? Oke, jadi kita tuh kita bagi ya proyeknya, ada education and social. Jadi di sosial sama education juga banyak banget kegiatannya. Salah satunya aja mungkin di bidang pendidikan, kita ada beberapa proker yang udah kita jalankan. Ada belajar bareng kakak asuh, itu kita open volunteer se-Surabaya, ramai banget. Terus nanti kita ngajarin adik-adik beberapa di 3 lokasi jadi kakak asuhnya. Jadi itu kakak ada asuh. macam-macam. Kalau tahun lalu itu tentang Kalistung ya, baca, tulis, hitung. Karena banyak anak marginal yang mungkin udah SD tapi nggak bisa baca, banyak Kak. Berarti itu untuk volunteering untuk ngajar anak-anak marginal sendiri diambil dari berbagai fakultas yang bisa menyampaikan ilmunya kepada anak-anak yang bisa ngajar tapi gitu ya. Materi base yang sama yang kita siapkan. Jadi kalau di psikologi kita belajar untuk membuat modul, jadi mereka tinggal kita siapin modul aja. Kemudian untuk tahun ini khusus untuk English tahun ini difokuskan kayak ya, untuk anak-anak marginal yang ada di Pasar Turi, Wonokromo. Terus kita juga ada buka di campaign-campaign, itu juga seru sih. Campaign-campaign itu menyuarakan permasalahan tentang anak yang ada di negara kita, Indonesia, khususnya Surabaya. Berarti memang komunitas WIPOS ini berfokus pada anak-anak marginal ya, dan membuat banyak campaign-campaign tentang anak. Itu apa juga tentang orang tua apa ada? Ada beberapa topik ya, salah satunya tentang kekerasan pada anak, pelecehan seksual, pantau gadget anak. Otomatis itu kan nggak hanya peran anaknya, tapi juga orang tua perlu mengontrol gadget anak-anak, karena zaman sekarang anak-anak itu nggak bisa lepas dari gadget. Jadi kalau gadgetnya diambil mereka nangis, kalau gadgetnya diambil mereka nggak mau makan. Jadi kita buat hashtag itu no phone, no cry gitu. No phone, no cry, bagus banget. Jadi hashtagnya itu. Jadi anak-anak kita mau kasih tahu, kalian tuh tanpa handphone ya nggak masalah. Nggak masalah, benar. Jadi itu nanti mulai minggu depan di Taman Bungkul nih, mulai minggu depan sampai di Taman Juli, Bungkul. kita campaign terus di Car Free Day. Bener-bener kita pakai hashtagnya biar satu Surabaya tahu, bahkan di seluruh Indonesia mungkin ya pelan-pelan. Pelan-pelan gak apa-apa kan masih merintis juga ya Bita dari 2019, tapi sudah lumayan banget, sudah 4 tahun ya Bita. Berarti kalau selama 4 tahun ini WIPOS sendiri kan ada di Wonokromo ya? Wonokromo, Kalisari, Pasar Turi. 3 lokasi, sama ini nanti kita mau ke daerah Kenjeran juga di Surabaya Timur. Wah, berarti sudah ada 3 lokasi dan akan tambah 1 lokasi lagi. Semoga bisa semakin berkembang dan banyak masyarakat yang aware sama anak-anak ya. Targetnya kita memang per kecamatan di Surabaya itu ada. Per kecamatan di Surabaya, berarti banyak gitu. Jadi kita bisa handle. Jadi nanti ada juga bagian street reach out children. Jadi ada memang divisi khusus untuk menjangkau anak-anak yang mungkin jadi kita terima laporan daerah sini nih ada yang kurang nih dapat pendidikan. Jadi kita itu ke depannya pelan-pelan ya Bita. Oke Bita,
Tadi Bita bilang kan kalau ada kegiatan sering membuka volunteering. Volunteering biasanya berapa orang yang dibatasi ataukah berapa? Ya, kita membatasi dulu pelan-pelan karena melihat antusias teman-teman itu excited banget. Banyak yang mau iya, menyalurkan, mau ngajar, mau bener. bareng-bareng Desember ikut lalu ya. kita nggak sampai 1 hari aja 200 volunteer. Nggak sampai satu Nggak hari sampai sudah 1 hari. 200 Ya. orang yang mendaftar di volunteer Terus ini Wipos, yang luar bulan biasa. lalu kita open volunteer, memang ada spesifikasi khusus untuk yang punya kemampuan basic in English. Jadi Ya, itu aja banyak, 100-an. Nah itu aja yang kita buat spesifikasi aja banyak gitu. Jadi mambok, Jadi, tapi buka happy. volunteer nggak semuanya bisa ya, Nggak, itu ada kita ngambilnya cuma syarat-syarat. sedikit, 40-an, kita interview lagi, beberapa seleksi lagi. Jadi bener-bener Oke. harus komitmen gitu. Kalau dari Wipos sendiri anggotanya berapa orang? Pengurus intinya tuh dulu cuman 5-6, sekarang udah 12. Tapi itu Sekarang 12. itu sustain ya, berkelanjutan. Itu dari beberapa mahasiswa Kampus, universitas atau Dari berbagai universitas yang ada di Surabaya, macam-macam. Jadi nggak hanya dari kampus Bita, tapi ada dari macam-macam kampus yang di Surabaya ikut di pengurus inti. Oke, tadi itu kan Wipos ya, Wipos yang Bita buat bersama teman-teman Bita. Iya. Sebelum Wipos ini ada, Bita pernah kepikiran nggak sih nanti ke depannya ketika waktu masih di Riau ya, Bita kan ke Surabaya ngerantau. Pernah kepikiran nggak sih aku nanti kalau di Surabaya mau buat mau buat komunitas atau hanya ingin meneruskan dari psikologinya Bita, maksudnya fakultas psikolog, mengikuti kegiatan-kegiatan, nggak kepikiran itu buat komunitas gitu. Sebenarnya itu tuh dulu 2000 di Riau juga kan Bita join tuh di salah satu volunteer namanya Relawan Muda Riau. Jadi Relawan Muda Seriau di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga gitu ya. Jadi di situ memang benar-benar kebuka sih wawasannya. Jadi dimanapun kita berada sebenarnya kita bisa bermanfaat. Nah, ketika mau sampai mau OTW gitu ya ke Surabaya, mau flight, sempat mikir aku di Surabaya itu mau ngapain. Oh, sudah sempat mikir. Sempat mikir, aku nanti di Surabaya ini deh. Sempat di minggu pertama di Surabaya, saya tuh Bita tuh cari di IG hashtag komunitas di Surabaya. Sudah tapi sangat prepare ya, ada planning gitu ada ya. planning untuk join dulu deh, dibanding kita ngebuka sesuatu yang baru. Lebih bagus kan kolaborasi nih ceritanya. Tapi pas Bita cari, sangat-sangat mungkin ada 1-2, tapi mungkin daerah Sidoarjo minim banget teman-teman. Kalau bisa dicari mungkin masih sedikit gitu ya, ada tapi sedikit. Dan itu tuh kayak misalnya di chat mungkin nggak dibalas atau nggak aktif lagi, kita nggak tahu gitu ya. Akhirnya udah kita buat aja yang baru. Bukan berarti kita pengen ada nama baru di Surabaya, tapi ini salah satu bentuk kepedulian kita yang dari luar pulau aja care, apalagi teman-teman yang di Surabaya. Gitu. Jadi pas Bita sampai di Surabaya memang sudah ada planning dan Bita mencari cara gimana planning ini bisa terencana. Luar biasa banget. Tapi sebelum planning ini terencana, Bita juga di Surabaya mengikuti kegiatan-kegiatan dari kampus atau dari luar kampus? Ada yang dari kampus, di tahun pertama itu dari kampus, aktif lah ya anak mahasiswa di awal gitu ya. Awal masih Bita, cari poin ya. Benar. Tapi Bita punya target juga di tahun kedua, aku harus berani keluar gitu ya. Ikut-ikut lomba nasional, ikut-ikut lomba apa aja kegiatan. yang Bita ikut? Macam-macam, ada lomba esai itu paling suka ya. Bita suka tulis karya tulis ilmiah, even itu kalah ya ikutin terus sampai ada yang lulus tahap nasional. Itu tentang apa yang Bita tulis? Karya ilmiah yang Bita tulis? Tentang psikologi. Tentang psikologi juga. Memang berarti latar belakangnya Bita dari dulu memang suka banget di psikologi, suka baca, suka nulis. Jadi ikut terus lomba-lomba esai sesimpel cuman berapa lembar gitu ya. Tapi topiknya topik baru. Contohnya teori-teori baru yang kita terapkan yang bisa menjawab permasalahan itu kita ikutin. Kemudian lomba podcast, lomba-lomba tentang public speaking gitu-gitu kita ikutin semuanya. Sampai akhirnya aktif juga di ikut keliling-keliling Indonesia. Keliling Indonesia tuh di bawah volunteering. apa? Jadi ya Bita join juga dari Yayasan Karya Anak Milenial Indonesia. Kami Foundation. Itu tuh di bawah Pak Sandiaga Uno juga. Pembinanya Pak Sandiaga Uno. Jadi ya macam-macam semuanya Bita ikuti selagi ada waktu. Dan jangan lupa kuliah juga benar. Waktu itu. Yang penting lulus ya, lulusin dulu. Benar, jadi waktu itu sempat pergi ke Lombok, ke NTT, ke Labuan Bajo, ke Bintan, dan lain-lain. Jadi memang Bita sudah seperti terpanggil ya, Bita ini sudah seperti terpanggil dari passionnya dia tuh sudah di situ. Jadi kenapa dia membuat wadah komunitas peduli anak marginal di Surabaya ini memang karena latar belakangnya dia yang peduli banget sama anak-anak, dengan jurusannya dia juga psikologi itu pas banget ya, membantu banget. Kalau Bita membuat kegiatan-kegiatan di Wipos sama teman-teman Bita nih,
gitu dananya dari mana? Iya, nah itu juga Itu banyak kan yang soalnya nanya. anak-anak rantau yang masih Kuliah, kuliah dari kerja, 2019 mungkin ya. itu dananya gimana ya? Bener-bener dana itu setiap ditanya kita juga kadang dari mana ya, tapi Iya. selalu aja ada. Prinsipnya kita itu dari kita untuk mereka. Dari kita untuk mereka, dari ini kita, bagus, ini bagus. Dari kita untuk mereka. Jadi ya sebenarnya gini, kan ada yang bilang kalau mau memberi itu gelas kamu tuh harus penuh. Tapi kita nggak memaksakan juga. Ya kalau misalnya bisa kita berikan. Apa yang kita punya, misalnya nih ibarat kata kita punya 3 baju. Iya. Masa sih kita nggak mau kasih 1 aja ke mereka? Kita kan masih punya 2. Nah Iya. itu analoginya ya, perumpamaannya. Sama kayak kita punya banyak nih di rumah tas. Kita punya 10, masa kita nggak bisa sih kasih 3 gitu. Bukan berarti bekas ya, tapi setidaknya kita belajar the power of giving itu works gitu. Jadi itu yang kita juga ajarin ke teman-teman, jangan takut untuk memberi, karena kalau memberi itu nggak membuat kita miskin, malah Benar. membuat kita tuh diberkati gitu. Karena memberi juga sebagai bentuk dari ibadah, ya Iya, kan? blessed Kita to be memberi, a kita blessing. akan diberi kembali oleh yang di atas. Benar, Biasanya gitu kan? Oke, Bita. Oke, Bita lah, berarti memang tujuan Bita tuh mulia ya, bisa kita bilang ya. Anak muda, Amin. anak muda di zaman sekarang kan sedikit ya yang mau peduli sama sesama kita gitu loh, apalagi ke anak-anak marginal, anak-anak yang memang membutuhkan perhatian dari masyarakat sekitar, dari orang-orang, tapi memang ya di Surabaya tuh sedikit ya perhatiannya. Makanya dengan adanya wadah Wipos ini sangat membantu dan diharapkan kedepannya Wipos bisa terus berjalan ya, tetap sustain ya Bita ya, dengan teman-teman Bita membuat program-program yang bermanfaat bagi anak-anaknya juga, orang tua dari anak-anak marginal ini sendiri. Oke Bita, oke, terima kasih. Mungkin segitu aja ya Bita ya, kita ngobrol-ngobrol soal kepedulian sosial dan masyarakat, soal masyarakat di Surabaya yang Bita. Terima kasih banyak ya Bita. Oke. Mungkin satu lagi deh Bita, apa kata-kata motivasi kepada anak muda zaman sekarang nih yang bisa bersosial seperti Bita, coba. Iya, apapun yang kita lakukan, kita selalu bilang ke teman-teman, niatkan dalam hati. Jadi harus niat dulu, kalau misalnya ngikut-ngikutin kan sayang gitu ya. Jadi niatkan dalam hati, lakukan dengan cinta. Apapun hasilnya akan berhasil, akan bermakna. Salah ya, niatkan dalam hati, lakukan dengan cinta. Apapun hasilnya akan bermakna. Apapun hasilnya akan bermakna. Baik, terima kasih Bita. Terima kasih.